Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kecepatan dan debit, di mana pada video ini merupakan pertemuan ketiga untuk materi ini. Nah anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan kecepatan sebagai perbandingan dari jarak dan waktu. Nah, anak-anak, di video sebelumnya Pak Guru sudah bahas ya tentang satuan panjang dan satuan waktu. Karena memang satuan panjang dan satuan waktu ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan kecepatan. Oke. Jadi kita langsung saja lihat materinya ya anak-anak. Nah, di sini ada kecepatan. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kemudian, alat yang biasanya kita gunakan untuk mengukur kecepatan itu namanya speedometer ya. Ini namanya speedometer anak-anak. Anak-anak pasti sering melihat yang seperti ini di kendaraan ya, apakah itu di motor atau di mobil. Nah, ini jarumnya ketika bergerak, dia akan menunjukkan kecepatan atau laju dari kendaraan tersebut. Misalnya jarumnya menunjuk angka 20. Artinya kecepatan motor itu dapat menempuh 20 km dalam waktu 1 jam. Jadi perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, ketika dia misalnya kecepatannya sampai 100, berarti dia bisa menempuh jarak 100 km dalam waktu 1 jam. Jadi ini perbandingannya kilometer berbanding dalam 1 jam ya. Itu kalau speedometer rata-rata seperti itu. Kemudian satuan dari kecepatan itu adalah kilometer per jam atau satuan kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu ya. Kilometer bisa juga satuan lain dari kilometer, ada meter, ada milimeter dan sebagainya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah kilometer. Kemudian satuan waktunya yang paling banyak digunakan adalah jam. Walaupun sebenarnya kemarin kita juga sudah bahas ya, satuan waktu ada menit, ada jam dan sebagainya. Tapi yang paling umum digunakan adalah kilometer per jam. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk kecepatan sendiri rumusnya itu atau simbol-simbolnya anak-anak bisa lihat di sini. Jadi kecepatan itu atau velocity itu disimbolkan dengan huruf V seperti ini. Jadi ini kita nanti akan gunakan dalam rumus ya. Jadi kecepatan itu akan disimbolkan dengan huruf V. Kemudian jarak atau space itu akan disimbolkan dengan huruf S seperti ini ya. Ini harus anak-anak pahami. Nanti di SMP dan di SMA itu akan kembali dipelajari di mata pelajaran fisika. Jadi jarak, kecepatan itu simbolnya V, kemudian jarak simbolnya S, kemudian waktu itu simbolnya T. Kalau dalam bahasa Inggris kan time ya. Nah, jadi kemudian V, ingat ya, satuannya adalah kilometer per jam atau jarak per waktu. Kemudian jarak itu satuannya kilometer sampai dengan milimeter, tapi yang paling sering digunakan adalah kilometer. Kemudian waktu itu ada jam, menit, dan detik, dan sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan adalah jam. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah menghitung kecepatan rata-rata. Nah, apa sih yang disebut dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari satu tempat menuju ke tempat tertentu. Nah, itu yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan dari suatu tempat ke tempat tertentu. Nanti kita bisa lihat contoh kasus seperti ini ya, anak-anak. Jarak dari rumah Andi ke rumah nenek itu jaraknya 50 km ya. Kemudian Andi membutuhkan waktu selama 1 jam sampai ke rumah nenek. Nah, berapa kecepatan rata-rata yang digunakan Andi atau kendaraannya Andi? Itu adalah 50 km per jam. Nah, namanya kecepatan rata-rata itu tidak stabil melulu sampai mulai dari rumah Star sampai dengan ke rumah nenek itu jarum kendaraannya itu 50 terus. Kadang naik, kadang lebih 50, kadang kurang 50 ya anak-anak. Tapi rata-ratanya itu 50 km. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Ini namanya kecepatan rata-rata. Nah, anak-anak, nanti ini kita akan banyak ya, atau soal-soal itu nanti akan mencari kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana sih rumusnya untuk mencari kecepatan rata-rata? Nah, ini kita kembali lihat dulu simbolnya.
Kecepatan itu V, kemudian jarak itu S, dan waktu itu adalah T. Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T ya, atau S per T. Nah, ini adalah rumus dasar untuk mencari kecepatan. Supaya lebih mempermudah anak-anak nanti dalam pelaksanaannya atau dalam operasi hitungnya, Pak Guru di sini berikan formula ya. Seperti ini. Nah, kita berikan pakai rumus segitiga seperti ini. Jadi S itu ada di atas atau jarak, kemudian V dan T sejajar ya, ada di bawah di segitiga ini. Nah, perhatikan anak-anak, jika nanti yang dicari itu secara bertingkat seperti ini ya. Misalnya, kita mau cari V-nya. Kemudian kita lihat sudah diketahui S dan T-nya. Berarti kalau dia bertingkat seperti ini, berarti kita bagi S dibagi T. Begitupun misalnya kalau yang kita cari adalah T. Berarti yang ditahu S dan V-nya. Maka karena dia bertingkat, maka kita bagi S dibagi V. Ya, itu rumusnya supaya memudahkan anak-anak. Nah, bagaimana kalau S-nya yang dicari? Kalau S-nya yang dicari kan yang diketahui V dan T-nya ya. Nah, ini kan sejajar, V dan T sejajar berarti itu dikali. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi kalau bertingkat, posisinya bertingkat itu dibagi seperti ini. Kalau dia sejajar berarti dikali. Oke, kita coba langsung saja lihat aplikasinya dalam soal ya. Kita coba lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal 1 dan 2 ya. Masing-masing diketahui jaraknya dan diketahui waktu tempuhnya. Kemudian yang ditanyakan kecepatan. Nah, tadi kita lihat ya, anak-anak harus ingat jarak itu tadi rumusnya S ya. Jadi ini semuanya S, ini juga S. Simbolnya bukan rumusnya. Jadi simbol dari jarak itu adalah S, kemudian waktu tempuh itu adalah T ya. T kecil seperti ini. Nah, kemudian kecepatan itu adalah V. Nah, jadi yang mau dicari adalah V-nya. Sudah diketahui S dan T-nya. Kita ke rumus segitiga. Kita lihat rumus segitiganya. Yang dicari adalah V, kemudian yang diketahui adalah S dan T. S dan T itu bertingkat, maka S dibagi T ya, karena dia bertingkat jadi kita bagi. Maka kita tulis seperti anak-anak ya. Yang kita ketahui, yang kita kerja dulu nomor 1 ya. S itu sama dengan 120 km. Jadi jaraknya 120 diambil dari sini. Kemudian T-nya sama dengan 3 jam, itu diambil dari sini. V-nya sama dengan titik-titik. Nah, rumusnya V itu adalah S dibagi T. Jadi kita tulis seperti ini. V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, sekarang S-nya itu kita ganti jadi 120, kemudian T-nya kita ganti jadi 3. Jadi kita tulis seperti ini. 120 km dibagi 3 jam. Jadi ini perbandingan antara jarak dan waktu ya. Nah, tinggal kita bagi anak-anak. 120 dibagi 3. Nah, jadi 120 itu dibagi 3 sama dengan 40 km per jam. Jadi kilometer per jam. Ini satuannya kilometer dan jam ya. Jadi kilometer per jam. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Cara mencari kecepatan. Kita coba cari nomor 2 ya. Nah, sekarang kita coba cari yang nomor 2. Yang nomor ini ya. Jadi kita bisa lihat lagi kembali. Ini S-nya. Ini T-nya, kemudian ini V-nya. Kemudian yang diketahui adalah S 212, T-nya adalah 4, yang ditanyakan V. Sama ya, yang ditanyakan V berarti S-nya sama T bertingkat, berarti kita bagi. V sama dengan S dibagi T, S-nya 212 dan T-nya 4, tinggal kita ganti. S kita ganti jadi 212, T kita ganti jadi 4. Jadi kita tulis seperti ini. 212 km dibagi 4 jam itu sama dengan 53 km per jam. Ingat ya, tetap menulis satuannya kilometer per jam karena yang ditanyakan V satuan V atau kecepatan itu adalah kilometer per jam. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Nah, di contoh ini anak-anak yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Kalau jarak tempuh itu berarti S ya. Nah, yang diketahui kecepatan berarti ini V, kemudian waktu tempuhnya berarti T. Nah, kita lihat segitiganya kembali. Yang ditanyakan adalah S-nya ya. Ini S yang ditanyakan anak-anak. Yang diketahui adalah V dan T. V dan T itu sejajar, maka nanti dikali. Jadi kita bisa tulis dulu yang diketahui V-nya sama dengan 5 km. 55 ya. Nih. V sama dengan 55 km. T-nya sama dengan 3 jam. Nah, oke,
yang dicari S. Nah, kalau yang dicari S berarti kita tulis seperti ini. S sama dengan V dikali T. V-nya sejajar dengan T, maka kita tulis V dikali T. Tinggal kita ganti. V-nya sama dengan 5. Mohon maaf, ini 5 bukan 5 ya, tapi 55. V-nya sama dengan 55 km per jam dikali 3 jam. Hasilnya sama dengan 165 km ya. Ini salah ya, karena tadi 5. Harusnya kan ini ya, 55 kali 3 itu kalau 55 jam, 55 dikali 3 hasilnya 165 km. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Jadi waktu atau jarak yang ditempuh dari data ini, dari data nomor 1 itu adalah 105 km dengan kecepatan 55 km per jam, kemudian waktunya 3 jam, menghasilkan 165 ya, 165 km. Sekarang kita coba cari jawaban dari contoh yang kedua ya, atau data yang kedua. Di data yang kedua ya sama ya, yang diketahui V-nya, kecepatannya, kemudian waktu tempuhnya itu T, yang ditanyakan S-nya. Kita bisa tulis dulu semua yang diketahui, angkanya. V-nya sama dengan 60 km per jam, T-nya sama dengan 4 jam. Yang ditanyakan S-nya. Ingat, S-nya ditanyakan berarti yang diketahui V dan T. Sedangkan V dan T itu sejajar, maka kita kali. Jadi kita tulis seperti ini. S sama dengan V dikali dengan T. Kita masukkan nilainya. V-nya 60, T-nya 4. Jadi 60 km per jam dikali dengan 4 jam. Itu hasilnya sama dengan 240 km. Jadi jarak yang ditempuh pada data yang ini 60 km, kecepatan 60 km per jam selama 4 jam itu menghasilkan sejauh 240 km. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Kita bisa lihat di sini anak-anak ada lagi dua data ya. Yang pertama nomor 1, kecepatan. Sudah ada kecepatannya atau V-nya, kemudian jarak tempuh, jaraknya berarti S, kemudian yang ditanya waktunya berarti T-nya ya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. V sama dengan 45 km per jam, ini ya sudah ada. Kemudian S sama dengan 90 km, yang ditanyakan T-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan T-nya anak-anak. Kita lihat rumus segitiga ini. Yang ditanyakan T, yang diketahui V dan S. Nah, sekarang kita tinggal bagi ya, karena bertingkat. S-nya bertingkat dengan V, vertikal ya. S-nya di atas, V-nya di bawah, berarti kita bagi. S dibagi V. Jadi T sama dengan S dibagi V. Jarak dibagi kecepatan. Tinggal kita masukkan angkanya. S-nya 90, ini ya, S-nya 90, kemudian V-nya 45. Kita masukkan seperti ini anak-anak. 90 km dibagi 45 km per jam sama dengan 2 jam. Jadi 90 dibagi 45 itu sama dengan 2. Satuannya jam karena di sini jam ya. Kilometer dibagi kilometer habis. Ini dicoret, bisa dicoret seperti ini, sisanya jam. Nah, yang terakhir data yang kedua. Kita coba kerjakan. Di sini sama ya, kecepatan sama dengan V, jaraknya sama dengan S, kemudian waktu tempuhnya sama dengan T. Kita tulis lagi yang diketahuinya. V sama dengan 60, S sama dengan 180, T-nya sama dengan titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah T. Kita lihat di sini, T-nya di sini, yang diketahui S sama V. Berarti T itu sama dengan S dibagi V. T sama dengan S dibagi V. S-nya kita masukkan di sini dari S-nya 180, V-nya 60. Jadi kita tulis 180 km dibagi 60 km per jam. 180 dibagi 60 itu sama dengan 3 jam. Kilometer ini dicoret seperti ini, sisanya jam. Jadi untuk data yang kedua ini itu membutuhkan waktu selama 3 jam pada kecepatan 60 km per jam untuk menempuh jarak sejauh 180 km. Nah, dari ketiga contoh model soal ini anak-anak mudah-mudahan sudah paham ya. Kita sudah tadi melihat contoh soal yang mulai dari V-nya ditahu, V-nya yang dicari, kemudian T-nya yang dicari, S-nya yang dicari, sudah ya. Intinya pakai rumus segitiga ini, SVT ya, SVT. Ingat, SVT. Kalau dia sejajar berarti dikali, kalau dia bertingkat berarti dibagi.
Mudah-mudahan dari video ini anak-anak dapat mengerti. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.